Man, I'm gonna miss these nights. Okay. Calm down or I start taking shots. Had some, Halo teman-teman, apa kabar? Atau bagi kalian yang baru pertama kali singgah di konten saya Ruang Sekilas Film ini, saya ucapkan selamat datang. Dan seterusnya bagi kalian semua para penduduk bumi yang masih rebahan, butuh hiburan, atau sedang lelah dari pekerjaannya, saya harap semoga dengan menonton konten saya di episode kali ini bisa membuat kalian terhibur, lebih rileks, terinspirasi, dan kemudian bisa dong membantu saya mendukung keberadaan konten ini dengan cara menggerakkan jempol jarinya untuk memberikan dukungan berupa like dan komentarnya. not bad. Right. Alex, is that true? Di kesempatan episode kali ini, film yang akan saya review di konten Ruang Sekilas Film adalah sebuah film yang merupakan salah satu film aksi petualang yang berjudul Casket. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2023. Dibintangi oleh aktor internasional antara lain Joe Outlet, Josh Cruddas, Sarah Wiggles, dan ada Stephen Kailin. Film Casket yang berdurasi kurang lebih 95 menit ini menceritakan tentang perjalanan 4 orang remaja yang sedang melakukan perjalanan hiking di sebuah hutan wisata. Namun perjalanan enak-enak mereka ini berubah menjadi perjalanan menyelamatkan diri, bertahan hidup dari kejaran para pemburu yang mencoba menangkap mereka karena sebuah rahasia yang baru saja terbongkar. Di mana rahasia yang terbongkar tersebut ternyata juga melibatkan ayah dari salah satu remaja itu sendiri. Jadi penasaran bagaimana jalan ceritanya? Silakan nonton di konten episode kali ini, Ruang Sekilas Film. Film ini dimulai dengan perjalanan 4 orang remaja yang hendak melakukan sebuah wisata di sebuah hutan wisata yang berada di negara Kanada. 4 orang tersebut adalah Alex, Jesse, Im, dan Vincent. Keempat orang ini juga adalah sepasang kekasih yang sengaja ingin menghabiskan waktu liburnya untuk melakukan hiking di tempat tersebut. Setelah mereka melakukan lapor di petugas jaga, tidak lama kemudian datang beberapa mobil yang juga ingin masuk ke dalam hutan wisata. Petugas ini pun juga dengan ramah melayani orang-orang tersebut yang tidak lain memiliki tujuan yang berbeda sebenarnya. Adegan kemudian berganti ke remaja yang sudah sampai di titik akhir pemberhentian dengan menggunakan mobil. Perjalanan hiking pun dimulai. Perjalanan ini dipimpin oleh Vincent yang sudah sebelumnya melakukan perjalanan ke tempat ini. Rupanya mereka berempat tidak melakukan perjalanan sesuai dengan jalur yang sudah diberikan oleh petugas jaga. Sebaliknya, mereka menggunakan jalur lain di mana mereka hendak menuju ke sebuah tempat yang lebih menantang. Di tengah perjalanan, Im meminta Alex untuk berhenti. Rupanya Im sangat kelelahan. Di saat itu pun Im juga curhat bahwa dirinya sedang mengandung anak dari Vincent tanpa sang pacar mengetahuinya. Alex yang mendengar tentu saja kaget, namun Im meminta Alex untuk tetap merahasiakannya karena tidak ingin mengganggu fokus Vincent yang akan mengikuti latihan militer. Adegan berlanjut. Perjalanan 4 orang remaja ini pun sampai pada titik di mana mereka menemukan destinasi yang dikatakan oleh Vincent, sebuah air terjun yang sangat indah dan megah yang terlihat dari ketinggian. Tidak ingin kehilangan momen, Vincent pun memutuskan untuk menguji adrenalinnya dengan melompat dari atas ketinggian. Ketiga temannya dan pacarnya ini pun berteriak ketika melihat Vincent melompat. Mereka pun segera mencari Vincent, berharap bahwa si Kampertini selamat dari melompatnya dari atas ketinggian yang curam. Dan benar saja, Vincent selamat usai dia melompat dari atas ketinggian. Teman-temannya yang berhasil menemukan Vincent menanyakan kondisi Vincent. Namun lagi-lagi Vincent lagi sedang terkesima dengan apa yang baru saja dia temukan. Sebuah bangkai pesawat yang baru saja jatuh tidak jauh dari Vincent melompat. Melihat apa yang baru saja Vincent temukan, dia pun masuk ke dalam pesawat dan menemukan bahwa pesawat tersebut membawa obat-obatan terlarang.
Terjadi perpecahan di antara mereka berempat. Alex dan Jesse tidak menginginkan mereka untuk membawa obat-obatan tersebut. Sebaliknya, Im dan Vincent mengatakan bahwa obat-obatan ini akan mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik jika mereka mampu menjual dengan harga yang sangat tinggi. Di tengah perjalanan mereka menuju ke rumah, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan orang yang duduk di atas mobil mereka. Orang tersebut adalah Carter, orang yang sedang mencari bangkai pesawat yang berisi obat-obatan terlarang. Keduanya sebenarnya sudah saling curiga dengan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka temukan. Namun keduanya masih mencoba untuk berkelit dengan alasan masing-masing. Dan benar saja, tidak lama kemudian Carter menodongkan senjata kepada 4 remaja yang sudah masuk ke dalam mobil tersebut. Dengan paksa, Carter meminta mereka semua untuk membuka tas yang baru saja mereka masukkan ke dalam mobil. Dengan deg-degan, tentu saja Vincent mencoba untuk membuka tasnya. Namun terjadi perselisihan antara Vincent dengan Carter yang mencoba untuk menggoda pacarnya. Perselisihan di ujung senapan pun berakhir dengan tembakan yang mengenai badan Vincent. Dengan kondisi genting seperti ini, mereka pun berhasil menaklukkan Carter dan mereka pun melarikan diri dengan meninggalkan Vincent di tempat tersebut. Namun sialnya, di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan usai menabrak salah satu rekan Carter yang mencoba untuk menangkap mereka. Dengan kondisi seperti ini, Alex mendatangi mobil sang penjahat dan mengambil radio HT milik mereka. Alex mencoba mencari bantuan agar bisa menyelamatkan Jesse yang terluka akibat kecelakaan. Namun mereka tidak mendapat jawaban dari radio tersebut. Mereka pun masuk ke dalam hutan menghindari kejaran para pemburu yang mencoba untuk memburu mereka. Namun lagi-lagi mereka membutuhkan peta agar bisa sampai di tempat tujuan dan mengobati luka Jesse. Dan saat Alex sedang mencari peta dan pertolongan, Alex ditangkap oleh penjahat lainnya yang bernama Murph. Di bawah ancaman senjata, Murph meminta Alex memberitahukan tentang keberadaan pesawat yang sedang mereka para penjahat cari-cari. Singkat cerita, Alex pun membawa Murph berjalan di atas air terjun yang curam. Dan saat mereka berdua berjalan di pinggir bebatuan, tanpa pikir panjang, Alex memilih untuk melarikan diri dengan cara melompat dari atas ketinggian. Seketika Murph pun akhirnya kehilangan Alex. Dia menelepon Carter tentang hal ini. Carter sendiri berhasil menangkap dua teman Alex, yakni Jesse dan Im. Sementara itu rupanya Alex selamat setelah dia melompat dari atas ketinggian. Dia pun sekarang mencari cara dan solusi untuk menyelamatkan teman-temannya dari tangan para penjahat. Namun siapa sangka pada waktu itu dia kembali bertemu dengan Vincent yang ternyata masih hidup. Singkat cerita, mereka berdua pun mencari cara dan bantuan untuk menyelamatkan pacarnya yang sedang ditangkap oleh para penjahat ini. Dalam perjalanan tersebut, akhirnya mereka bersukacita setelah menemukan mobil polisi dengan orang di dalamnya. Singkat cerita, Alex dan Vincent pun melaporkan tentang apa yang baru saja mereka temukan. Dan ternyata orang tersebut adalah penjahat yang tidak lain adalah bagian dari orang-orang yang mencoba untuk memburu mereka. Kini Alex pun harus ditahan oleh ketua pemburu yang bernama Skip. Dengan ancaman akan membunuh pacar dan temannya, Alex dengan terpaksa menuruti permintaan Skip untuk menunjukkan keberadaan pesawat yang berisi obat-obatan terlarang tersebut. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi Alex berhasil melarikan diri ke dalam hutan sehingga dia bisa mengatur rencana untuk membebaskan teman-temannya tanpa memberitahukan pesawat yang berisi obat-obatan terlarang tersebut. Sementara itu di tempat lain, Carter sedang bermain-main dengan Jesse dan Im. Dia memberikan senjata kepada salah satu dari mereka yang ingin selamat sebelum mereka dibunuh. Namun saat Im mengambil senjata yang diberikan Carter, rupanya senjata tersebut berisi peluru kosong. Sementara itu Alex kembali ke tempat di mana dia meninggalkan jasad Vincent. Dia mengambil senjata dan memberikan penghormatan terakhir kepada sahabatnya yang tewas dibunuh oleh Skip. Alex pun kembali mengatur strategi agar bisa membebaskan Jesse dan Im. Hal yang pertama dia lakukan adalah menaklukkan salah satu pemburu yang bernama Murph. Di bawah ancaman senjata,
Kini Alex pun berhasil menaklukkan Murph dan mempengaruhinya agar bisa bekerja sama membebaskan teman-temannya agar dia bisa terhindar dari kejaran para Saint yang sangat kejam yang akan memburuhnya. Sementara itu di tempat lain, kawanan orang-orang bermotor besar sedang menunggu rekannya yang mencari informasi tentang keberadaan Skip dan obat-obatan terlarang. Orang-orang ini adalah Saint, di mana pimpinan Saint sendiri adalah ayah dari Alex. Adegan berganti saat Alex memilih untuk menyerahkan diri dan bernegosiasi dengan Skip. Alex bersedia mengantarkan Skip menuju ke pesawat yang sedang mereka cari asal Jesse dan Im mereka bebaskan. Singkat cerita, Skip pun setuju dengan negosiasi yang ditawarkan oleh Alex. Bertemankan Nolan, akhirnya mereka pun sampai di pesawat yang sedang mereka cari. Namun siapa sangka ternyata itu adalah jebakan yang sudah disiapkan oleh Alex. She's got it. She's gonna burn it. Dan pada akhirnya Alex pun kini memainkan Skip dengan meminta mereka untuk membebaskan Jesse dan Im segera, atau tidak kokain mereka akan dibakar oleh Alex. Dan pada akhirnya strategi Alex pun berhasil, di mana dia berhasil menyelamatkan Jesse dan Im dan berhasil menjebak Skip dan Carter yang sedang berjalan ke arahnya, di mana Alex yang telah berkolaborasi dengan Murph ini telah membuat jebakan untuk menaklukkan dua penjahat ini. Don't move, Cutter. Dengan tipu muslihatnya, Murph berhasil mengecoh mantan bosnya tersebut dan langsung membunuhnya seketika di waktu itu juga. Sementara itu penjahat kini hanya menyisakan Carter. Dengan satu tembakan, Alex berhasil membuat Carter tidak bisa bergerak dan membiarkannya mati secara perlahan-lahan. Adegan masih berjalan. Alex dan Murph bertemu dengan para Saint di tengah jalan. Penjahat kelas kakap yang juga menginginkan barang haram tersebut. Terjadilah negosiasi keselamatan teman-temannya dengan ketua Saint yang tidak lain adalah ayah Alex itu sendiri. Negosiasi ayah dan anak penuh dengan drama, ambisi, ego, kemarahan, dan kepentingan kelompok membawa akhir cerita film ini memilih untuk berjalan sendiri-sendiri. Dan inilah akhir cerita dari review film Cascade pada episode kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton konten saya di episode pada kesempatan ini. Sampai jumpa di konten ruang sekilas film selanjutnya. Salam semangat dan sampai jumpa.